Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus kita luar biasa. Dia yang memberikan perlindungan di dalam kehidupan kita. Dia yang memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kita sehat, kita ada pada saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Tuhan Yesus Engkau meninggalkan kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapa kami datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Kami percaya Kau Tuhan, percaya Kau Yesus ada bagiku. Kami tidak takut Tuhan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang kudus, layak Kau untuk dipuji disembah. Oh, Bapakku datang. Kami datang padamu Tuhan. Kami menyembahmu di sini Tuhan, karena kami percaya Tuhan Yesus Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Ada bagiku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Engkau hebat Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib dan perkasa perbuatanmu Yesus. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Tuhan, di hidupku. Oh Yesus Tuhan, Allahku yang hebat, Allahku yang luar biasa. Tiada seperti Kau Tuhan. Sungguh ajaib perbuatanmu, sungguh Engkau dahsyat, kuasa-Mu terlebih besar. Ku percaya Tuhan, tiada seperti Engkau, Raja segala raja, Allahku yang hidup, Allahku yang kudus. Haleluya. Syukur-syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhanku. Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Sungguh Engkau luar biasa. Kaulah pertolonganku, Kaulah perlindunganku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami kuat pada saat ini semua karena Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Biarlah setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami terus mengalir Tuhan. Sehingga kami memperoleh sukacita yang baru. Sehingga kami memperoleh kedamaian di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang kudus Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ingin lebih lagi meninggikan Engkau, memuji Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh Tuhan kita luar biasa. Amin saudara. Mari semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Engkau Tuhan yang kudus, Engkaulah Tuhan kami. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya.
masyhur, perkasa selamanya. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau Tuhan, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. segala kuasa tunduk, Segala kuasa tunduk pada nama Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, Nama yang telah membebaskan nama yang kami. telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tetap sama dahulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkaulah gunung, batu, dan pertahananku Tuhan. Haleluya. Katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau Tuhan, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. namun tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan menangkanku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak pernah. Kau Alfa dan Omega. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau Tuhan, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu
di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Namun tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. walau badai menerpa di Dalam hidupku, namun tangan-Mu Tuhan, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. amin Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, bahwa setiap langkah kami Tuhan, Engkau atur Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap kehidupan kami, sedetik pun Tuhan Yesus, Engkau meninggalkan kami Tuhan. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Daya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan
mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Bukan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesatan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidupku. Terima kasih Yesus, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat semua yang Kau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Bapa Engkau memberkati hamba-Mu yang kami nyampaikannya Tuhan. Biarlah semua yang dia sampaikan Tuhan adalah dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini kita bahagia karena oleh anugerah Tuhan kita masih diberikan tubuh yang sehat, ya, dikasih sehat, dikasih umur panjang sehingga hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan Yesus walaupun kita ibadah lewat online. Karena itu pastikan Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing siapkan Alkitabmu, siapkan ya catatan-catatan firman supaya firman tidak hilang begitu saja sehingga bisa diulangi pada saat Bapak Ibu ada di rumah bersama-sama keluarga. Karena itu pada saat ini firman Allah akan berbicara tentang kuasa yang mengubah hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara pernah bergumul di dalam kehidupanmu secara pribadi. Mungkin kau punya kelemahan-kelemahan hidup dan kau mencoba ingin berusaha bagaimana caranya untuk membebaskan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Katakanlah seperti kebiasaan adalah seorang menjadi pendendam, ya, pendendam tidak mau mengampuni. Ini satu kebiasaan yang buruk yang mungkin saudara tidak ingin menjadi pribadi yang sudah suka dendam, suka benci. Tetapi kenyataannya di dalam perjalanan hidup ini roh kepahitan, roh dendam itu tetap ada dalam hidup ini. Mungkin saudara punya kelemahan-kelemahan yang lain. Katakanlah saudara adalah seorang ya suka pemarah, ya, temperamennya begitu tinggi. Jadi kalau berbicara satu dengan yang lain mudah tersinggung, mudah ya marah kepada lawan kata sehingga mereka harus tunduk apa yang menjadi keinginan kita. Sebenarnya di dalam batin kita
Mungkin saudara berkata, saya ini kepingin memiliki karakter yang bisa menguasai diri. Tetapi kenyataannya temperamen saya selalu meledak-ledak. Sehingga bisa merugikan orang lain. Juga bisa merugikan diri sendiri. Dan lain-lain. Nah, ini kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Mungkin saudara punya usaha bagaimana cara untuk membebaskan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik ini. Ya, supaya kita menjadi anak Tuhan yang merdeka, bebas dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Ya, mungkin saudara mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang kita bawa dari dulu. Ya, mungkin kebiasaan apa ya? Mungkin kebiasaan iri hati, melihat orang lain diberkati, akhirnya kita jadi iri kepada mereka. Melihat orang lain lebih cantik, iri hati, tidak senang. Melihat orang lain sukses, kita jadi iri atau sakit hati dan sebagainya. Ini kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang tidak boleh tinggal terus-menerus di dalam kehidupan sebagai anak Tuhan yang sudah di dalam Kristus. Karena itu pada saat ini, bagaimana saya supaya bisa dibebaskan? Saya sudah berusaha, saya sudah berupaya, saya sudah berdoa, atau mungkin saya sudah sering kali mengikuti seminar, konferensi gereja-gereja, atau seminar yang dilayani hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi setelah saya pulang, setelah didoakan, altar tol, maka kembali lagi kepada sifat yang lama. Nah, seolah-olah tidak ada kemampuan untuk hidup berubah dan mengalami satu perubahan. Karena itu pada saat ini saya akan sampaikan berita ini. Saudara tidak usah stres, saudara tidak usah putus asa, saudara tidak usah minder. Masih ada satu kuasa yang bisa mengubah hidupmu dan hidup kita. Untuk menjadi satu pribadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkitab berbicara di dalam Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 berkata begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, inilah kerinduan Paulus. Ya, kerinduan Paulus ada dua yang dirindukan oleh Paulus. Yang pertama, kerinduan yang utama yang terpenting dalam hidup, aku ingin mengenal Dia lebih dalam. Jadi saudara dan saya tidak boleh menjadi orang Kristen hanya tahu Yesus itu pernah lahir 2000 tahun yang lalu, ya pernah melakukan banyak mujizat, pernah melakukan banyak hal selama masa hidupnya. Saudara tidak cukup hanya tahu, tetapi saudara secara pribadi harus kenal siapa Yesus itu. Nah, itulah yang digumuli oleh Paulus. Dia dulunya adalah seorang tokoh agama Yahudi, ahli Taurat. Dia adalah salah satu anggota Sanhedrin, majelis ulama agama Yahudi. Tetapi di dalam kesetiaannya, di dalam kepatuhan kepada hukum Taurat, dia tidak mengenal siapa itu Yesus. Itu sebabnya dia menjadi penganiaya, pengikut-pengikut Kristus. Dia suka memenjarakan orang, suka merugikan orang banyak karena dia tidak tahu siapa Yesus. Tetapi puji Tuhan, pada waktu dia berjumpa di tengah jalan, dia berjumpa bersama teman-temannya untuk pergi ke Damsyik. Dia mendengar satu suara dari sorga, Paulus atau Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, dari situlah titik perjumpaan, pengenalan Paulus kepada Yesus. Bahwa Yesus bukan sekedar tokoh, orang baik, tokoh yang terkenal di zamannya. Tetapi dia kenal bahwa Yesus itulah Tuhan yang memanggil dia, menyelamatkan dia. Karenanya dia harus bersyukur
Karenanya dia harus memuji dia. Karenanya dia harus tunduk taat kepada firman-Nya. Sehingga dia mengalami satu perubahan setelah dia mengenal Yesus secara pribadi. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya, yang dirindukan adalah kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan Yesus. Itu yang dibutuhkan oleh dia di dalam pelayanannya sebagai seorang rasul. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, kuasa inilah yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Kuasa yang bisa mengubahkan kehidupan manusia. Saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada kurang lebih 57 kali berbicara tentang kuasa. Dari Injil Matius kepada kitab Wahyu, firman selalu berbicara tentang kuasa kebangkitan, kuasa ilahi. Nah, di dalam bahasa Yunani kata kuasa itu dinamos, atau dengan kata lain, kata dinamos itu adalah dinamit. Saudara tahu dinamit? Mungkin saudara tidak semua mengenal, tetapi semasa kecil saya mengenal apa itu dinamit. Ya, sebuah alat, mungkin kalau sekarang istilahnya adalah bom. Dinamit itu kecil, saudara. Saya lihat sendiri karena punya teman seorang pencari ikan di laut. Mereka tidak mancing, mereka tidak menjala ikan, tetapi mereka melemparkan dinamit ke lautan, saudara. Itu sekitar kira-kira 60 tahun yang lalu. Jadi bukan sekarang, ya. Saya masih muda, ya. Jadi dinamit itu kecil seperti bola tangan begitu, ya. Waktu saya ikut ke perahu bersama para nelayan ini, nah setelah melihat, oh di situ ada rumah-rumah ikan, gerombolannya ikan yang sedang berkeliaran di dalam laut, ya, melalui teropong, ya. Jadi si nelayan ini mulai mempersiapkan dinamit yang kecil. Setelah itu terus dinyalakan, saudara, seperti seorang yang menyalakan mercon ya. Jadi dinyalakan pakai korek api, sulit begitu. Setelah menyala, terus si dinamit ini dilempar, di mana ikan tuh bergerombol, saudara. Nah, apa yang terjadi? Pada waktu dinamit itu dilepas, itu air bahkan pasir dari dasar laut itu bisa mumbul ke atas, dan termasuk ikan-ikan semuanya pada mati, saudara. Begitu kuatnya, begitu dahsyat kekuatan daripada dinamit. Dan saya percaya, Bapak Ibu sekalian, saudara, engkau punya dinamit yang lebih hebat daripada bom yang dibuat oleh manusia. Sebesar apapun, seberat apapun bom yang dibuat, diciptakan oleh manusia, itu tidak bisa dibanding dengan satu dinamit atau dinamos yang dimiliki oleh Allah, ya, lewat kuasa kebangkitannya. Dan kuasa dinamit inilah yang akan mengubah kehidupan saya dan kehidupan saudara. Sebab itu pada saat ini, pastikan saudara bahwa engkau ingin mengalami satu perubahan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan. Saya hari ini harus senang dulu. Saya hari ini harus senyum dulu, supaya tidak terlalu tegang gitu ya. Sebab kalau tegang terus nanti dikira-kira pendetanya kok terpengaruh oleh suasana yang di luar berita-berita televisi yang selama 24 jam selalu ditayangkan berita-berita sekian naik terus sekian naik. Tapi saya percaya saudara tidak usah takut dengan corona, ya. Andalkan kuasa ilahi ini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah punya kuasa kebangkitan itu seperti Paulus, maka ada 3 yang harus mengubah kehidupan setiap anak Tuhan, saudara dan saya. Ya, apa yang harus diubah oleh kuasa kebangkitan Yesus? Yang pertama adalah kuasa Allah akan membatalkan masa
lalu kita. Kuasa Allah membatalkan masa lalu saudara dan saya. Dinamus itu akan mengubah keadaan masa lalu kita. Nah saudara, apa masa lalu saudara dan saya? Saya percaya bahwa setiap orang punya masa lalu. Ada masa lalu yang indah, kenangan-kenangan yang manis, yang selalu tersimpan di memori kita. Kalau selalu ingat kenangan yang manis, kadang-kadang waktu kita duduk sendiri, guyu sendiri. Senang sendiri, tertawa sendiri. Memang tidak salah, bagus itu. Tetapi ada kenangan-kenangan yang lain yang bisa merusak pikiran saudara, merusak masa depan saudara, merusak keluarga kita, merusak karir kita, merusak kehidupan rohani saudara dan saya. Apa itu masa lalu yang harus kita lepaskan oleh kuasa kebangkitannya? Yang pertama tentu bicara tentang kegagalan. Kegagalan seringkali menjadi goresan dalam sejarah hidup kita. Banyak bicara tentang kegagalan. Ada orang yang gagal karena bisnisnya gagal. Dulu aku sukses, dulu jadi orang kaya, sekarang aku bangkrut. Aku jadi jatuh miskin. Nah, seringkali kegagalan ini kita selalu ingat. Ingat, coba dulu aku masih kaya, aku punya mobil Mercy, aku punya perusahaan jalan lancar. Tetapi kini aku sudah kehilangan segala-galanya. Itu kehilangan segala-galanya. Seringkali masa lalu ini seringkali timbul di dalam hidup ini. Ada juga kegagalan-kegagalan dan yang lain. Mungkin aduh dulu aku punya pacar luar biasa. Sayang sekali sama aku. Padahal sudah pernah berjanji di waktu dodol sana. Sehingga apapun yang terjadi, kita akan tetap seia kata sampai kematian yang bisa memisahkan kita. Tapi kenyataannya si pacarku kini telah mengkhianati aku. Bela, dia tega berpacaran dengan orang lain. Aku kesepian, aku mengalami patah hati, aku mengalami luka batin. Nah, seringkali pengalaman-pengalaman seperti ini juga bisa masih tersimpan dalam batin ini. Walaupun itu kejadiannya masa lalu. Atau mungkin masa lalu kita pernah melakukan kesalahan. Salah berpikir, salah bertindak, salah mengambil keputusan. Itu juga seringkali membuat kita selalu ingat kepada keputusan-keputusan yang keliru. Sehingga kita berkata, seandainya aku tidak mengambil keputusan seperti itu, tidak mungkin aku mengalami seperti ini. Ada mungkin dosa-dosa yang pernah aku lakukan sekian lama, sekian tahun, sekian puluh tahun yang lalu. Seringkali dosa terus mengintimidasi, menerol pikiran kepada saya dan saudara karena pernah berbuat dosa. Sehingga itu selalu ingat terus. Sehingga merasa tertekan. Ada juga yang namanya penyesalan hidup. Ya, penyesalan hidup. Dan masih banyak lagi yang namanya trauma, ya, trauma mungkin pernah diperlakukan trauma karena diperlakukan pelecehan seks masa kecilnya, masa mudanya dan lain-lain, ya. Jadi trauma, ingat, ya, luka batin seringkali juga selalu masih tersimpan dalam hidup ini. Mungkin juga yang namanya kehilangan suami yang kita cintai, kehilangan orang tua yang begitu sayang kepada kita. Tiba-tiba orang tua itu dipanggil Tuhan. Sebenarnya kepingin masih ingin hidup lama dengan orang tua kita, tetapi kini sudah tidak ada lagi. Selalu menghantui masa lalu kita. Nah, kalau saudara mengalami seperti itu, saudara tidak perlu kembali kepada masa lalu, ya.
kepada masa lalu. Saudara harus pakai kuasa. Kuasa kebangkitan Yesus, ya. Kuasa kebangkitan Yesus sanggup untuk membebaskan engkau, memerdekakan engkau. Kalau tidak, kehidupanmu selamanya akan terbebani. Mentalmu terbebani, jiwamu terbebani, pikiranmu, rohanimu terbebani. Karena itu pada saat ini mari datang kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Maut sudah dikalahkan, katakan, aku mau Tuhan dibebaskan lewat kuasa kebangkitanmu. Aku mau dibebaskan dari rasa takut. Aku mau dibebaskan dari rasa kecewa. Aku mau dibebaskan dari sakit penyakit. Aku mau dibebaskan dari luka batin. Aku mau dibebaskan dari kegagalan. Aku dibebaskan dari kebodohan. Aku dibebaskan dari kemarahan. Aku mau dibebaskan dari emosiku yang seringkali merugikan orang lain dan sebagainya. Dan kalau membebaskan bukan berarti membatalkan apa yang pernah terjadi di masa lalu. Kata membebaskan di situ, membatalkan itu artinya begini saudaraku, ya. Kata membatalkan bukan penyangkalan bahwa pernah terjadi. Pernah aku lakukan. Bukan seperti itu. Kata membatalkan itu artinya begini. Menghilangkan dalam bahasa Yunani. Itu menghilangkan yang pertama. Jadi semua kejadian-kejadian masa lalu yang kurang baik itu akan dihilangkan oleh kuasa kebangkitan. Menetralisir, ya, sesuatu yang pernah terjadi masa lalu, ya, dibaharui kembali. Dan yang ketiga, menutupi sesuatu. Itu dalam bahasa Yunaninya. Menutupi segala sesuatu. Karena itu kalau saudara dan saya selalu ingat kepada masa lalu yang kurang baik. Kembali kepada firman. Dan saya percaya firman Allah sanggup untuk membatalkan semua pengalaman-pengalaman yang pahit itu. Haleluya. Sehingga saudara akan menjadi anak Tuhan yang merdeka. Anak Tuhan yang diberkati. Seperti pengalaman bangsa Israel. Yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Di situ di dalam pasalnya yang ke-31 bagian C dia berkata begini. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka. Dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Wah, ini berita yang luar biasa saudara. Berita dari Allah. Untuk umat Tuhan, bangsa Israel. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Diampuni, dilupakan. Ya, jadi kalau saudara punya pengalaman yang kurang baik masa lalu. Percayalah firman Allah. Dosamu sudah diampuni. Dan kesalahan sudah dilupakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan mau melupakan, mau Tuhan mengampuni kita, kenapa kita harus pertahankan kesalahan masa lalu, kegagalan masa lalu, ketakutan masa lalu? Jangan. Kita tidak boleh kembali ke belakang. Kita harus maju ke depan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kita harus fokus ke depan. Seperti seorang supir. Ya, seorang supir mobil. Kanan kiri mobil kita dikasih kaca spion. Kaca spion fungsinya melihat ke belakang. Tapi itu hanya sekali-kali. Pada saat kita mau belok kiri, belok kanan, kita lihat kaca spion. Tetapi sebagai seorang supir tidak boleh fokus kepada kaca spion. Tetapi harus fokus ke depan. Ya, karena mobil ini harus maju ke depan. Kalau tidak fokus ke depan, kita bisa tabrakan saudara. Nah karena itu kalau saudara dan saya ingin hidup maju terus, sukses perjalananmu, sukses karirmu, sukses bisnismu, bahkan juga sukses kesehatanmu, engkau harus fokus ke depan. Jangan menoleh ke belakang. Itu biar berlalu. Haleluya.
Puji Tuhan. Haleluya. Ini yang pertama, kuasa daripada kebangkitan Yesus. Ya, haleluya. Kuasa yang membatalkan masa lalu saudara dan saya. Yang kedua, kuasa kebangkitannya adalah kuasa Allah yang akan melakukan, ya, menaklukkan permasalahan kita. Jadi setiap manusia pasti ada masalah, siapapun orang. Pada suatu hari ada seorang ibu. Ibu ini punya anak tunggal. Anaknya sangat dicintai, disayangi sekali dengan orang tuanya. Satu hari tiba-tiba anak ini, anak kesayangan semata wayang itu sakit tipes tinggi. Tiba-tiba singkat ceritanya meninggal dunia. Si ibu ini tidak bisa menerima kenyataan. Kenapa anak satu-satunya kok Tuhan izinkan harus dipanggil Tuhan? Padahal anak ini adalah harapan masa tuaku, masa depan. Dia berontak kepada dirinya sendiri. Dia juga berontak kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan, Kau tidak adil. Engkau tidak adil, Tuhan. Kenapa aku punya anak satu, kok Engkau ambil? Tiba-tiba ada sahabat yang sangat peduli dengan ibu ini dan memberikan saran, nasihat. Kalau ibu ingin mendapatkan bahagia dan anak ibu ini bisa tertolong, di situ ada seorang pandai ahli akan memberikan masukan kepada ibu sehingga ibu akan menjadi orang yang berbahagia, orang akan kehilangan kesedihan yang berlarut-larut. Akhirnya tetapi syaratnya ibu harus percaya kepada nasihat orang pandai ini, ya. Orang pinter ini. Akhirnya dia datang ke sana, sampai di rumahnya si orang ahli. Dia bilang, saya punya masalah. Masalahmu apa? Saya kehilangan anak saya meninggal dunia. Saya tidak bisa menerima kenyataan ini. Jadi saya berduka cita terus menerus. Akhirnya si orang pandai ini berkata begini, saya percaya bahwa kalau ibu ingin anaknya bisa hidup kembali, cobalah kamu pergi ke tetanggamu, ke rumah-rumah. Tanyaan, apakah ibu pernah mengalami kesedihan, kedukaan? Kalau ibu nemukan seorang yang tidak pernah susah, tidak pernah sedih, saya yakin anak ini akan hidup kembali. Wah, semangat sekali saudara. Akhirnya dia pergi ke rumah-rumah, tanya, apa ibu bapak pernah mengalami masalah dalam keluarga? Wah, satu keluarga, aduh minta ampun, kami ini rumah tangga kami susah. Kenapa? Karena anak-anak kami itu, berandal semuanya, tidak pernah pulang rumah. Kami susah tiap hari, kami sedih tiap hari. Oh, berarti bapak ibu ini juga punya masalah. Dia pergi ke rumah yang lain lagi. Apakah bapak ibu punya problem? Saya juga punya problem. Kenapa problem? Suami saya kecantol dengan bebek gombel ya. Gimana dah susah? Oh, kalau begitu ibu ini juga punya problem. Pergi ke rumah yang lain, ketemu juga, kami juga dililit hutang, Pak. Kami belum mampu bayar hutang kami. Oh, berarti di situ juga orang susah. Terus ke rumah-rumah, isinya beritanya semua susah. Akhirnya laporan kepada orang pandai ini. Kami tidak menemukan orang bahagia. Ternyata ya, rumah yang kami kunjungi itu semuanya selalu berkata susah, menderita, beban berat. Terus akhirnya si orang pandai begitu. Jadi di dunia ini tidak ada yang senang. Pasti setiap orang punya masalah. Kecuali orang tidak akan punya masalah kalau orang tersebut denyut nadinya sudah berakhir. Artinya orang tidak akan punya masalah, tidak punya problem apabila seseorang sudah meninggal dunia. Selama manusia masih hidup, masih bernapas,
Entah itu orang kaya, orang miskin, orang pandai, orang bodoh, hamba Tuhan, jemaat biasa, orang dewasa, anak-anak, remaja punya pergumulan. Karena selama di dunia memang tempatnya, lahannya, ladangnya, gudangnya, masalah. Yang terpenting, sikap kita menghadapi masalah itu bagaimana? Ya, masalah kita sebenarnya adalah apa yang harus kita lakukan terhadap masalah itu. Itulah masalah kita. Kadang-kadang kita tidak bisa menyelesaikan masalah karena kita tidak tahu bagaimana jalan keluar untuk menghadapi masalah. Mungkin saudara berkata, saya sudah doa. Saya sudah doa puasa, saya setia pelayanan, saya setia berkorban, saya setia bayar persepuluhan, saya setia melakukan kewajiban-kewajiban saya. Tetapi kenapa kok saya harus mengalami masalah? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita mengatasi masalah? Kita harus kembali kepada firman. Karenanya firman itulah yang akan memberi jalan keluar pada saat kita menghadapi masalah. Dengan kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, dengan kekuatan ilahi, maka saudara dan saya akan keluar sebagai pemenang. Ya, puji Tuhan. Kita lihat, kita harus fokus kepada janji-janji Tuhan. Kalau saudara, pandanganmu, perhatianmu, fokusmu kepada masalah, biasanya masalah kecil jadi besar. Karena pikiran kita hanya fokus ke situ. Tetapi kalau saudara dan saya fokus kepada janji Allah, kepada firman, sebesar apapun, sesulit apapun, seberat apapun, sehebat apapun, engkau akan keluar sebagai pemenang kalau engkau mempercayai janji firman. Di dalam Alkitab Roma pasalnya yang ke-8, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian. Pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-35 berkata begini. 8:35. Haleluya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Wah, kalau saudara baca, total berapa banyak masalah-masalah yang super berat ini. Tetapi kita lihat ayatnya yang ke-37 berkata begini. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Artinya, ada kemenangan, saudara. Tidak ada satu masalah yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kelaparan, mara bahaya, aniaya, pedang, kemiskinan, kesulitan-kesulitan, sakit penyakit tidak dapat memisahkan kasih Allah di dalam hidup ini. Kalau saudara dan saya percaya kepada firman, imani firman Tuhan, pegang janji Allah ini. Karena yang berjanji ini firman, bukan saya. Kalau saya cuma membacakan, kalau saya hanya menghafalkan. Tetapi saudara dan saya harus pegang firman. Iya, janji Tuhan itu iya dan amin. Aku harus percaya, aku harus imani janji Allah. Bahwa aku akan menjadi pemenang dari semua masalahku, dari semua kesulitanku. Sehingga saudara dan saya akan keluar sebagai anak-anak Tuhan yang hebat. Saudara, kita lihat gereja mula-mula di Yerusalem. Itu gereja lahir karena aniaya. Lahir karena banyak tekanan, banyak tokoh-tokoh
perjanjian baru yang keluar masuk penjara. Karena iman, karena Injil, karena nama Yesus. Orang-orang yang rohani, orang-orang yang terkenal, katakanlah Petrus dan kawan-kawannya. Dia keluar masuk penjara. Mungkin saudara berkata, pasti orang ini kurang iman. Pasti orang ini tidak rohani. Pasti orang ini banyak berbuat dosa. Buktinya masuk penjara terus. Buktinya ditangkap. Buktinya diadili. Pasti dia banyak dosa. Tetapi Alkitab menulis, bagaimana sikap orang Kristen mula-mula di Yerusalem pada waktu mereka mengalami aniaya. Mereka tidak berkata, Tuhan ambil masalahku. Tuhan bebaskan aku. Tidak, dia berkata di dalam Kisah Rasul pasalnya yang keempat, kita baca di situ. Kisah Rasul 4 ayatnya yang ke-29 dan 31 berkata begini. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. 31 dikatakan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi kita lihat saudara, orang-orang Kristen mula-mula itu banyak mengalami aniaya. Tapi mereka tidak berdoa supaya terhindar dari masalah. Mereka minta kuasa. Kuasa kebangkitan. Yaitu kuasa Roh Kudus. Dan kuasa kebangkitan itu, kuasa Roh Kudus itu memampukan mereka. Sanggupi mereka melewati aniaya, penjara, tantangan. Bahkan di dalam pasal 12 dikatakan salah satu Rasul Petrus, rasulnya Yesus yang namanya Yakobus, dia mati martir saudara, mati martir. Kita lihat juga yang namanya Stefanus, mereka juga mati martir karena nama Tuhan. Jadi kalau kita belajar tentang sejarah gereja, ternyata gereja lahir dari masalah. Gereja lahir dari pencobaan. Tetapi mereka yang mengandalkan kuasa Allah, kuasa kebangkitan, mereka tetap bertahan sampai akhir hidup. Karena itu kepada Bapak Ibu sekalian dimanapun engkau berada, jangan takut. Karena keadaan virus corona menimpa dunia sekarang. Jangan membuat engkau jauh dari Tuhan. Jangan membuat engkau tidak berani ikut doa puasa di gereja. Jangan buat engkau tidak mau melangkah datang ikut ibadah online. Kalau engkau takut, maka masalah itulah yang akan menghancurkan imanmu. Menghancurkan keselamatanmu. Menghancurkan masa depanmu. Tetapi kalau engkau maju, terus maju di dalam Tuhan. Saya percaya kuasa kebangkitan Yesus, kuasa Roh Kudus akan membuat engkau kuat, membuat engkau berani, membuat engkau sanggup melewati badai sehebat apapun. Termasuk kesulitanmu, termasuk penyakitmu. Haleluya. Terakhir, kuasa kebangkitan adalah kuasa yang akan mengubah kepribadian kita. Mengubah kepribadian saudara dan saya. Sebab Alkitab berkata, barang siapa yang hidup di dalam Kristus, mereka akan menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Ini berkat yang paling dirindukan oleh Tuhan adalah lahir baru, perubahan hidup, ya, kehidupan yang diubah oleh Tuhan. Kehidupan yang diubah oleh masalah hidupmu. Membuat engkau bukan makin lama makin menurun. Grafik rohanimu justru semakin hari grafik rohanimu, level rohanimu semakin naik. Semakin menyerupai Yesus. Seperti Roma pasal 8:29. Sama seperti Yesus. Karena itu Bapak Ibu sekalian,
Mari kita minta kepada Tuhan, ubahlah hidupku Tuhan. Jangan pernah menunda. Aku mau belajar menjadi orang yang suka murah hati. Tapi realitanya aku seorang yang paling medit di dunia. Aku ini mau melayani. Tapi selalu berkata nanti, tunggu kalau anakku sudah besar. Kalau anakku sudah selesai kuliah, baru sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Ada seorang ibu, dia hamil, sudah ke gereja. Waktu belum hamil, dia selalu katakan, bantu doa supaya saya punya anak. Akhirnya dijawablah doanya oleh Tuhan, hamil. Setelah hamil, melahirkan anak, setelah melahirkan. Kenapa Anda tidak pernah ke gereja? Anak saya masih kecil. Sampai kapan engkau datang ke gereja kepada Tuhan? Seharusnya engkau sudah kasih berkat rohani. Engkau harus lebih dekat bersyukur. Nanti aja kalau anak saya sudah besar, kalau sudah bisa jalan. Ditunggu sampai setahun, 2 tahun sudah bisa jalan. Gak muncul sudah. Selalu nunda. Tunda, ingin berubah tapi nunda. Tapi Tuhan juga tidak boleh dipermainkan. Kalau berjanji tidak menepati janjinya kepada saya masih bisa maklumi, gak apa-apa. Tapi kalau janji itu sama Tuhan, jangan main-main. Akhirnya anak ini berubah. Bertumbuh dalam kondisi kelemahan mental. Karena apa? Karena orang tuanya selalu menunda untuk datang sama Tuhan. Untuk setia sama Tuhan. Ditunda. Akhirnya terlambat. Saudara mau berubah di dalam Tuhan. Jangan pernah menunda. Jangan pernah menunda kalau engkau melakukan sesuatu yang baik. Jangan pernah menunda kalau engkau ingin mau bertobat. Jangan pernah menunda kalau engkau mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Jangan pernah menunda kalau engkau ingin bekerja di ladang Tuhan. Lanjut, komitmenmu. Saya percaya. Paulus pada waktu dia ketemu Yesus di jalan Damaskus. Mulai detik itu, hari itu dia berkata, ya Tuhan, aku mau melayanimu. Aku mau mengabdi kepadamu. Aku mau setia sampai akhir hidup. Tadinya jahat, tadinya kejam, tadinya pembunuh. Tetapi saat itu setelah dia diubah oleh firman, dia menjadi orang yang baru. Dan Alkitab mencatat sampai akhir hidupnya dia setia melayani. Dan sekarang sudah berjumpa dengan Yesus di dalam kerajaannya. Kepada Bapak Ibu sekalian dimanapun saudara berada, dengar firman Tuhan pada minggu ini, pesan firman, jangan pernah menunda sesuatu yang baik. Karena waktu tidak akan kembali, waktu akan berjalan terus. Haleluya. Kiranya Tuhan akan memberkati semua jemaat yang saya gembalakan di rumah masing-masing. Tetap semangat bersama istri, anak, keluarga besar di rumahmu. Tetap andalkan kuasa Allah, kuasa kebangkitan yang bisa mengubah masa depanmu, keluargamu, kesehatanmu, ekonomi, pelayananmu. Haleluya, Tuhan memberkati. Kita menyanyi satu pujian, ubah hatiku. Seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku
ini doaku. Ubah hidupku Tuhan, ubah hatiku seperti salju. jadikan doamu kepada Tuhan. Ubah hatiku, Kau berhadapan dengan Dia langsung. Pengakuanmu yang tulus di hadapan Tuhan. Aku mau berubah. Kau berjuang, Kekuatanku tak sanggup mengubah hidupku. Hanya firman Allah dan kuasa Roh-Mu untuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku, Yes. seperti salju. Ubah hidup kami ya Tuhan. Ubah Inilah kami semua. Kami butuh Engkau, seperti Yesus. Terima kasih Bapa. Kami datang di hadapan-Mu sembari mengakui, menyadari betapa banyak kekurangan dan kelemahan di dalam kehidupan. Seringkali kami masih dihantui dengan masa-masa lalu yang kurang baik. Itu seringkali masih menguasai, mengendalikan hati, pikiran, dan perasaan dan emosi kami. Sehingga kami tidak mengalami kemerdekaan yang sejati. Karena masih dibebani, digandoli dengan masa lalu kami yang kurang baik. Tapi kami percaya pada saat ini, pada waktu kami mendengar firman, firman yang punya kuasa, kuasa kebangkitan dinamit itu yang akan mengubah masa lalu kami akan dibaharui. Sehingga kami akan melangkah ke depan dengan menjadi ciptaan baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami sudah mendengar sebagian firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus terus berbicara, bekerja di hati kami masing-masing, dimanapun umat-Mu tinggal dan berada. Bahkan pemirsa dimanapun mereka yang mendengar firman, kami percaya mereka juga ingin berubah, ingin diubah oleh kuasa Tuhan. Kalau saat ini mungkin mereka masih terbelenggu dengan dosa, terbelenggu dengan sakit hati, terbelenggu dengan kekecewaan, terbelenggu dengan keputusasaan, terbelenggu dengan kemiskinan, terbelenggu dengan sakit penyakit, terbelenggu dengan kegagalan, kecemasan, luka batin. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka tinggal, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah pertolongan Allah, kuasa yang tidak pernah berubah, kuasa yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya, akan mengubah mereka, sehingga mereka akan menjadi ciptaan baru, sehingga mereka akan maju di dalam Tuhan, sehingga mereka bukan lagi takut dan cemas dan khawatir. Bersama Tuhan mereka akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Haleluya. Terima kasih. Kau berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa, yang sakit Kau sembuhkan, yang susah hibur, yang lemah kuatkan, yang putus asa berikan pengharapan baru, yang mengalami PHK, pengangguran, mengalami kesulitan ekonomi, kemiskinan, dan lain-lain. Hamba berdoa, Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang mau menyediakan, yang tidak ada menjadi ada. Di dalam nama Yesus, keluar masuk umat-Mu, bentengi, lindungi, pagari dengan kuasa darah Yesus, sehingga tidak ada virus-virus berani menyentuh anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bangsa kami, negeri kami dipulihkan oleh kuasa Allah. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur, memberkati semua kru-kru ibadah online ini. Apapun yang mereka sudah lakukan,
Mereka memberi yang terbaik untuk Engkau. Allah memberkati jerih lelah mereka. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.